A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi kita di episode 3 yang insyaallah akan menemani teman-teman menjelang waktu berbuka puasa. Nah, kali ini kita sudah sampai di mana part yang paling seru bagi saya tentang hari-hari yang melelahkan, dan ini relate banget teman-teman untuk kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dikisahkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dipisahkan. Yang kedua, dipertemukan kembali di Bukit Arafah, dan yang ketiga, mereka mulai menghadapi kehidupan yang nyata di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Kita akan lanjutkan kisahnya. Perjalanan yang menyenangkan. Nabi Adam merasa sangat bahagia karena Allah telah menerima taubatnya. Akan tetapi, kemudian kehidupan di dunia adalah kehidupan yang melelahkan. Dan kehidupan melelahkan itu baru saja dimulai. Ingat teman-teman, kehidupan dunia adalah kehidupan yang melelahkan. Jadi jangan pernah komplain kalau keseharian kita itu melelahkan. Terlebih lagi kalau teman-teman yang berfokus dalam dunia Islam, berdakwah untuk agama Allah, tentu saja kelelahan itu bakal datang menghampiri kita. Tapi ingatlah, hadiah Allah di akhirat itu jauh lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada di dunia. Jika sebelumnya ketika masih di surga, Adam dan Hawa tidak pernah mengenal yang namanya lapar dan dahaga, maka di bumi, lapar dan dahaga adalah naluri perut manusia. Adam dan Hawa merasakan perut mereka sakit sekali. Adam sampai tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa tidur. Kepalanya seakan berputar dan kedua matanya tidak lagi dapat melihat dengan baik. Bayangkan teman-teman, saat di surga itu, apapun yang diinginkan Adam dan Hawa itu langsung ada di hadapannya. Sedang saat sampai di bumi Allah, mereka harus menerima kenyataan bahwa ada rasa yang namanya lapar dan dahaga. Sampai Nabi Adam dan Hawa kaget, merasakan perut mereka sakit, kepala mereka pusing. Lalu Jibril pun turun dan Adam mengeluhkan apa yang mereka rasakan. Lalu Jibril menjelaskan, itu namanya lapar. Nabi Adam bertanya, lantas apa yang mesti aku perbuat karena aku lapar ini? Jibril pun menjawab, berdoalah kepada Allah agar berkenan memberimu makan dan mengenyangkanmu. Jadi perintah pertama yang disampaikan kepada Nabi Adam adalah berdoa dulu, mohon sama Allah supaya kita tak lupa bahwasanya sang pemberi rezeki adalah Allah, selain Allah diberi rezeki. Sang pemberi kehidupan adalah Allah, selain Allah diberi kehidupan. Seketika air mata Adam menetes di kedua pipinya. Ia teringat kembali dirinya di dalam surga, dapat makan buah dari pohon-pohon yang ada di sana dan minum airnya. Duhai kenikmatan yang telah hilang, duhai kebahagiaan yang telah lenyap dan berlalu. Adam pun berdoa kepada Robnya, begitu juga dengan ibunda Hawa. Suara perutnya yang lapar itu tidak juga mau berhenti, bahkan semakin keras dan terdengar jelas. Hingga rasa lapar itu seakan berubah menjadi pembunuh yang hendak mencabut nyawa Adam dan Hawa. Mereka pun semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, malaikat Jibril turun dengan membawa beberapa butir biji gandum. Ia kemudian berkata kepada Adam setelah meletakkan biji tersebut di tangannya, ini makananmu wahai Adam, inilah makanan yang telah mengeluarkanmu dari surga. Nabi Adam begitu gembira, lalu dia bilang, bolehkah aku memakannya sekarang? Jibril menjawab, tidak, tapi tanamlah biji ini terlebih dahulu di tanah. Adam pun menabur biji gandum tersebut di tanah dan seketika itu juga Allah menumbuhkannya. Adam senang dan berkata kepada Jibril, bolehkah aku makan sekarang wahai Jibril? Jawab Jibril, nanti dulu, panenlah gandum itu terlebih dahulu. Adam bertanya kembali bagaimana cara memanennya. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Adam bagaimana cara memanen gandum. Adam pun memanen biji gandum tersebut, sementara laparnya seakan hendak membunuhnya. Tapi tidak ada cara lain baginya selain melakukan apa yang diperintahkan oleh Jibril. Setelah itu, Nabi Adam bertanya kembali, sekarang aku dan Hawa sudah boleh memakannya kan? Jibril menjawab, belum.
kupas dulu kulit gandum itu terlebih dahulu. Dikupas dulu katanya. Adam pun kembali bertanya gimana cara mengupasnya. Jibril pun kembali mengajarkan kepada Nabi Adam cara mengupas biji gandum tersebut. Ia mengira bahwa waktu makan sudah tiba begitu ia selesai mengupasnya. Akan tetapi Jibril buru-buru mengatakan, sekarang pisahkan antara biji yang dapat dimakan dan yang tidak. Nabi Adam berkata, bagaimana? Jibril pun mengajarkan caranya kepadanya. Adam lalu mulai memisahkan dan memilih biji gandum tersebut. Sementara butir-butir keringat menetes dari dahinya, turun ke hidung, mulut, dan kedua pipinya. Serta perutnya yang lapar, ia rasakan semakin ganas menggigit. Lalu Jibril lagi-lagi mengatakan, tumbuklah dulu Nabi Adam. Jadi setelah dipisahkan, sebelum Adam mau nanya, udah boleh dimakan, Jibril bilang, udah tumbuk dulu. Ini prosesnya. Lalu Nabi Adam bertanya, ditumbuk dengan apa? Jibril pun mengambil 2 batu dan meletakkan salah satunya di atas yang lainnya dengan 2 batu penggilingan ini. Adam pun mulai menggiling biji-biji gandum dengan 2 batu tersebut. Nafas Adam mulai tersengal-sengal saat menggiling gandum tersebut, sementara yang ada di pikirannya hanyalah mencari makan untuk dirinya sendiri dan juga istrinya. Akhirnya proses penggilingan selesai, Adam mengulurkan tangannya untuk memakannya, tapi Jibril kembali berkata, buatlah adonan terlebih dahulu. Lalu Nabi Adam kini sudah benar-benar bosan dan capek, sementara rasa sedih tidak pernah hilang dari dirinya setiap kali teringat surga Firdaus. Tempat ia diusir darinya, ia seakan mengatakan, duhai sekiranya aku tidak bermaksiat kepada Robku dan tidak makan buah yang dilarang. Jadi di sini baru timbul penyesalan Nabi Adam alaihi salam. Jadi teman-teman, ini belum selesai proses Nabi Adam alaihi salam untuk makan. Dia mulai merasakan lelah, letih, dan mulai kembali membandingkan saat di surga Nabi Adam tidak pernah direpotkan dengan hal-hal semacam ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi prosesnya. Ini sudah sampai di membuat adonan. Jadi poin yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah teman-teman semuanya, nanti saat di surga itu kita tidak perlu melakukan ini, apapun yang kita inginkan langsung disajikan. Sementara saat di bumi berlelah-lelah dan berletih-letihlah dengan ini, karena memang ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana di antara kita yang bertakwa kepada Allah dan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di episode berikutnya, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan dinaikkan derajat kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.